Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Rodotul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan subuh kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas hadis-hadis dalam Kitabul Jami' yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Di pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab al-bir was-silah. Ya, albir wassilah. Terakhir kita telah bahas hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang kewajiban untuk berterima kasih atas kebaikan manusia. Barang siapa yang bisa membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan yang sama, maka itu yang lebih baik. Kalau tidak, maka paling tidak dia mendoakan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Ini bab yang ketiga dalam Kitabul Jami', yaitu bab az-zuhdi wal wara'. Bab zuhud dan wara'. Jadi dalam agama ini kita diperintahkan untuk bersikap zuhud dan wara'. Nah, zuhud ini, ya zuhud itu secara bahasa dari kata zahida, yazhadu zuhdan, yang artinya tidak tertarik dengan sesuatu. Ya. Jadi zuhud itu secara bahasa artinya ya ketidak tertarikan kepada sesuatu. Adapun wara' dari kata wari'a yari'u wara'an, itu artinya menahan diri. Menahan diri. Ini secara bahasa. Jadi zuhud secara bahasa tidak tertarik kepada sesuatu. Adapun wara' itu artinya menahan diri, sikap menahan diri. Ini secara bahasa, tapi secara istilah para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda. Namun definisi termasuk definisi yang baik dan yang sering dinukil oleh para ulama adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid, bahwa beliau menyebutkan al-farqu bainahu ya wa bainal wara', ya perbedaan antara zuhud dan wara'. Kata Imam Ibnu Qayyim, anna zuhda tarku ma la yanfa fil akhirah, bahwa zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat ya terhadap akhirat. Jadi kalau dilihat dari definisi Ibnu Qayyim ini, zuhud itu lebih tinggi daripada wara'. Zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat nanti. Adapun wara' tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Adapun wara' adalah meninggalkan perkara yang dikhawatirkan akan membahayakan akhirat. Bagaimana praktek kedua hal ini, zuhud dan wara'? Ya, orang yang wara' ya, ketika dia akan melakukan sesuatu atau membeli sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, ya, yang dia pikirkan apakah perkara ini kalau saya lakukan, kalau saya makan, kalau saya ambil akan membahayakan akhirat saya.
Itu mindsetnya orang yang wara'. Jadi dia akan bertanya terlebih dahulu, ini bahaya atau tidak bagi kehidupan akhirat saya. Ya. Kalau orang yang zuhud, dia lebih tinggi lagi makomnya daripada orang yang wara'. Orang yang zuhud, dia pertanyaannya bukan lagi apakah ini berbahaya atau tidak bagi kehidupan akhirat, ya, apakah ini bermanfaat atau tidak bagi kehidupan akhirat. Itu pertanyaan dia. Kalau bermanfaat dia lakukan, kalau enggak bermanfaat maka dia tinggalkan. Ya. Misalnya ada orang yang dia pengen beli HP, ditawari temannya, ini ada HP bagus, harganya murah. Nah, maka kita bisa lihat orang yang zuhud dengan orang yang wara'. Kalau orang yang wara', dia akan berpikir, kalau saya beli HP ini apakah akan membahayakan kehidupan akhirat saya? Jangan-jangan nanti saya nonton apa yang diharamkan oleh Allah, ya, nonton macam-macam, habis waktu saya. Wah, ini memudaratkan nih bagi kehidupan akhirat. Itu orang yang wara'. Jadi dia nggak jadi beli misalnya. Gara-gara apa? Khawatir ini akan membahayakan kehidupan akhiratnya. Nah, kalau orang yang zuhud, dia berpikir, ya, ini ada manfaat nggak bagi akhirat saya? Kalau nggak ada manfaat, mending duitnya dialihkan ke yang lain. Atau misalnya makan, ya, orang yang zuhud, orang yang wara', ketika dia makan, dia akan bertanya, ya, ini akan memudaratkan saya nggak di akhirat? Ya. Kalau orang yang zuhud lebih daripada itu, bukan hanya dia bertanya ini akan memudaratkan saya atau tidak di akhirat, tapi pertanyaannya dia, ini manfaat atau tidak. Kalau memudaratkan atau tidak itu jelas bagi orang yang zuhud, tapi pertanyaan dia lebih detail lagi, ini ada manfaatnya atau tidak. Kalau enggak, ya sudah, ngapain saya kemudian makan, ya, cari kegiatan yang lain. Maka tentu ini merupakan perkara yang hendaknya ada pada diri kita. Kalau kita belum mampu untuk zuhud, paling tidak wara'. Jadi sebelum mengkonsumsi sesuatu, melakukan sesuatu, tanyakan terlebih dahulu pada diri kita sendiri, apakah ini berbahaya bagi kehidupan akhirat kita ataukah tidak. Ya, mau ngobrol misalnya sama temannya, ya, kalau orang yang wara', ya, dia akan menjaga, dia tetap ngobrol, tapi dia menjaga bagaimana obrolan tersebut, ya, tidak membahayakan. Jadi dia menghindari ghibah, namimah, adu domba, ya. Tapi kalau orang yang zuhud, dia akan berpikir, kalau saya ngobrol ini sama teman saya, apa manfaatnya bagi kehidupan akhirat? Kalau nggak ada, ya sudah, dia tinggalkan, nggak suka ngobrol dia, cari kegiatan yang lain. Itu orang yang zuhud. Demikian yang didefinisikan oleh para ulama rahimahumullah tentang pengertian zuhud dan wara'. Ya. Dan kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mulai membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, yakni bab zuhud dan wara'. Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis dari sahabat An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala rahimahullahu ta'ala wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ini mengisyaratkan bahwa beliau dan bapaknya adalah sahabi, dan memang benar, ya, An-Nu'man adalah putra dari Bashir bin Tha'labah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi beliau dan bapaknya ini sama-sama sahabi. Bapaknya Bashir itu juga salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Dan An-Nu'man ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, memiliki keistimewaan. Disebutkan oleh para ulama dalam biografi mereka bahwa An-Nu'man ini adalah bayi pertama yang dilahirkan setelah peristiwa hijrah dari kalangan muhajirin, dari kalangan Ansar, dari kalangan Ansar. Jadi ada dua bayi yang dilahirkan pertama setelah kaum muslimin atau setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kalau dari kalangan Ansar itu adalah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Kalau dari kalangan Muhajirin, maka bayi yang pertama dilahirkan dalam hijrah adalah sahabat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah putra dari Az-Zubair bin Awam, dan ibunya adalah Asma binti Abi Bakar, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, ya, radhiyallahu taala anhuma. Dan ketika itu, ya, Asma ini
ya hijrah ke kota Madinah dalam keadaan hamil. Maka kemudian saat dia berhijrah lahirlah putranya Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair yang kemudian di kemudian hari sempat menjadi khalifah. Ya, di masa kekosongan kekuasaan pada dinasti Umayyah muncul Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Adapun An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, bapaknya adalah Bashir, salah seorang dari sahabat Ansar. Dan yang terkenal dari An-Nu'man bin Bashir ini adalah kisah pembagian hadiah atau pembagian hibah dari sang bapak. Jadi Bashir ini dulu sayang sekali sama An-Nu'man. Kemudian dia memberikan sesuatu kepada An-Nu'man. Dalam sebagian riwayat dia diberi tanah, dalam sebagian riwayat yang lain dikatakan bahwa dia diberi seorang budak sebagai hadiah dari bapaknya. Nah, ketika itu An-Nu'man ketika An-Nu'man diberi oleh bapaknya, Bashir ini ingin agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi terhadap pemberian tersebut. Ya. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau diminta untuk menjadi saksi pemberian tersebut? Beliau bertanya kepada Bashir, ya apakah engkau wahai Bashir memberikan hadiah yang sama atau memberikan sesuatu yang sama kepada anak-anakmu yang lain? Jadi Nabi SAW ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, Bashir ini adil nggak sama anak-anaknya? Ternyata apa? Tidak, yang diberi cuma An-Nu'man. An-Nu'man saja yang diberi oleh Bashir. Maka Nabi SAW mengatakan, ya la ashhadu ala zur, aku tidak akan mempersaksikan suatu kezoliman. Jadi ketika orang tua itu hanya perhatian kepada satu orang anak saja, yang lainnya tidak dia perhatikan, maka ini menunjukkan ketidakadilan. Orang tua hendaknya bersikap adil kepada anak-anak mereka. Bukankah dia ingin agar semua anak-anaknya berbakti, bukan hanya satu orang saja di antara mereka? Maka hendaknya orang tua bersikap adil kepada anak-anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Bashir, aku tidak akan mempersaksikan sebuah kedoliman. Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Ini pengarahan dari Nabi SAW ya kepada seorang kepala keluarga, seorang ayah untuk memperlakukan anak-anaknya dengan adil. Ya, jadi kalau misalnya di hari raya mereka satu di antara mereka diberikan baju baru, yang lainnya juga harus diberikan baju baru. Ya, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya. Kalau misalnya bapaknya pulang ya, DL tugas dinas di luar, kemudian beli oleh-oleh, yang dikasih oleh-oleh bukan hanya satu anak saja, tapi semua anaknya harus dikasih oleh-oleh. Jangan sampai muncul kecemburuan dan saling iri antara mereka. Kebanyakan permusuhan yang terjadi di antara anak-anak ini tidak lepas dari peran orang tua. Sebagian orang tua tidak memperlakukan anak-anaknya dengan adil. Ada anak-anak emas yang selalu dielu-elukan, yang selalu diberi perhatian. Ya, biasanya itu kalau bukan anak pertama, anak paling bungsu ya. Kalau anaknya banyak gitu ya, anak yang pertama selalu dibangga-banggakan, selalu diberi perhatian, atau kalau enggak anak yang paling bungsu selalu dimanja. Maka ini tantangan kita bagi orang tua, hendaknya memperlakukan anaknya dengan adil. Jangan sampai muncul kedoliman di tengah-tengah mereka ya karena perlakuan yang tidak adil dari orang tua. Ini pelajaran dari kisah hidupnya An-Nu'man bin Bashir ya. Dan An-Nu'man bin Bashir ini karena beliau ketika Nabi SAW meninggal dunia usianya masih sangat muda, ya dia berumur cukup panjang. Beliau baru meninggal dunia di masa kekhilafahan Bani Umayyah. Ya, saat Yazid bin Muawiyah berkuasa ya, saat Yazid bin Muawiyah berkuasa atau di akhir masa Yazid bin Muawiyah berkuasa, An-Nu'man bin Bashir baru meninggal dunia. Baik, ini sedikit tentang sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini. Qala, kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
Wa ahwa Nu'man bi isba'aihi ila udhunai. Kemudian Nu'man menggerakkan ya dua jarinya ke arah telinganya. Jadi beliau ingin memberikan penekanan Bapak dan Ibu rahimakumullah bahwa saya benar-benar mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini dengan telinga saya. Saya benar-benar ya mendengar dengan apa? Telinga saya. Ya, kanan kiri dua-duanya mendengar ya. Jadi bukan lewat perantara, tidak lewat perantara, tapi beliau mendengar langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang akan beliau sampaikan. Nah, ini salah satu metode ya untuk memperkuat apa yang kita sampaikan. Kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting dan mungkin ada orang yang akan meragukan apa yang kita sampaikan, boleh bagi kita untuk memberikan penguatan. Benar, saya dengan kedua kuping saya. Ini masih ada kupingnya, gitu ya. Nggak jadi masalah dia mengatakan hal tersebut untuk memberikan penguatan. Karena memang apa yang disampaikan oleh beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang sangat penting. Beliau mengatakan innal halala, yani Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram juga telah jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Kita selesaikan dulu pembacaan hadisnya, nanti baru kita jelaskan. Ya, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Perkara yang samar-samar ini tidak ada yang mengetahuinya, ya, tidaklah kebanyakan manusia itu mengetahuinya. Berarti ada di antara mereka yang tahu. Ya, tapi kebanyakannya ya orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin tidak mengetahui ya tentang perkara-perkara yang mustabihat. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Dan barang siapa yang dia menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah melindungi agama dan kehormatan dirinya. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar tadi, maka sesungguhnya dia telah melindungi ya agama dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang terjatuh pada perkara yang samar-samar, perkara yang syubhat, dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, dia pun terjatuh pada perkara yang haram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan, ya, sebuah analogi untuk memperjelas ucapan beliau sebelumnya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta fihi. Ya, sebagaimana seorang penggembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Al-hima ini adalah daerah terlarang yang dimiliki oleh sebagian raja-raja ya untuk mengembalakan hewan-hewan mereka. Ya, unta-unta yang mereka miliki ini nggak boleh sembarangan orang masuk ke area tersebut. Ya. Maka apabila seorang pengembala dia mengembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang tersebut, yushiku an yarta fi, dikhawatirkan dia akan memasuki wilayah terlarang tersebut, dan ini beresiko. Ya, dia melanggar aturan, ya, masuk ke area yang terlarang. Ya, kalau dekat-dekat area yang terlarang, maka besar kemungkinannya dia akan terjatuh atau memasuki daerah terlarang tersebut. Qala ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki area-area terlarang.
Ketahuilah sesungguhnya area terlarang Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Perkara-perkara yang diharamkannya. Jadi perkara yang haram itu jangan didekati. Ya. Bagaimana mendekati perkara yang haram? Ya, ini kita melakukan perkara-perkara yang hukumnya masih syubhat. Jadi begini, kalau orang itu menjauhi perkara yang syubhat, maka dia akan terhindar dari apa-apa yang Allah haramkan. Tapi kalau dia masuk ke area syubhat ini, ya, maka dia akan mendekati sesuatu yang haram, bahkan dia berpeluang untuk melakukan perkara yang haram tersebut. Ya. Jadi kata Nabi SAW, setiap raja, setiap penguasa itu memiliki area-area yang terlarang, dan area terlarangnya Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dia haramkan. Lalu Nabi SAW menutup hadisnya, beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Dan apabila rusak segumpal daging ini, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu. Qalbu itu sebenarnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya jantung. Jadi kalau diterjemahkan dengan hati itu sebenarnya kurang tepat, ya, kurang tepat. Karena qalb itu adalah organ yang memompa darah ke seluruh anggota tubuh kita. Dan qalb atau jantung ini adalah organ tubuh yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau dia berhenti berdetak, maka selesai hidup kita. Ya, jadi qalb ini sebenarnya jantung, tapi sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan hati. Makanya jagalah hati, bukan jagalah jantung, ya. Ini sebenarnya penerjemahan yang keliru, karena al-qalb artinya adalah jantung. Maka kita terjemahkan saja dengan qalbu. Ini juga istilah yang sudah ma'ruf, dikenal di tengah-tengah kita, ya, qalbu. Ya, maka segumpal lagi itu adalah qalbu. Muttafaqun alaih, hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu rahimakumullah, hadis yang baru kita bacakan tadi, hadis dari An-Nu'man bin Bashir, ini termasuk hadis yang sangat penting. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa hadis ini merupakan salah satu hadis, ya, salah satu dari 4 hadis yang agama itu selalu berputar, selalu berbicara tentang 4 perkara tadi, 4 hadis ini, ya. Jadi 4 hadis ini selalu bisa dikaitkan dengan perkara agama kita. Dalam sebuah bait syair disebutkan, Umdatuddin indana kalimatun arba min kalami khairil bariyah, ittaqi syubuhati wazhad wada' ma laisa ya'nika wa'malna biniyati. Ya. Ya, sebagian para ulama membuat bait syair, Umdatuddini indana kalimatun arba min kalami khairil bariyati, ittaqi syubuhati wazhad wada' ma laisa ya'nika wa'malan biniyati. Ya. Pondasi agama ini menurut kami ada 4 kalimat. Kalimat yang diambil dari manusia terbaik, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqi syubuhati. Ya. Yang pertama adalah hadis ittaqi syubuhat. Ya. Khawatirlah kalian terjatuh pada perkara syubhat. Ini hadis ini maksudnya. Jadi ini hadis yang pertama yang menjadi pondasi agama menurut sebagian ulama, yaitu apa? Tinggalkanlah perkara yang syubhat. Kemudian wazhad. Hadis yang kedua adalah hadis tentang zuhud. Izhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas. Ya. Yaitu hadisnya Nabi SAW, ya, zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Artinya Anda itu jangan kepengen untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang-orang akan mencintai Anda. Ini hadis yang kedua.
Kemudian hadis yang ketiga, wada ma laisa ya'nika. Ya, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Yang dimaksud adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk perkara yang termasuk kebaikan, baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian hadis yang keempat, wa'malan binniyati, beramalah dengan niat. Yang dimaksud dengan beramalah dengan niat ini adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ini 4 hadis yang disebutkan oleh para ulama termasuk fondasi agama. Ya, yang pertama, dan semua hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi 4 hadis yang menjadi tonggak agama. Yang pertama adalah ittaqi syubhat, ini tinggalkanlah perkara yang syubhat. Ini faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wazhad fima indan nas. Zuhudlah kamu, jangan menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbakan nas, maka manusia akan mencintaimu. Kemudian yang ketiga adalah hadis min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Dan yang terakhir adalah hadis innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka barang siapa yang dia memahami dan mengamalkan keempat hadis ini, maka dia akan menjadi seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang baik ketika beramal, dia beramal dengan penuh keikhlasan. Kemudian dia tidaklah berharap apa yang ada di tangan manusia, dia jaga kehormatan dirinya, enggak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Kemudian juga seorang muslim, dia jadi seorang muslim yang baik, di mana dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Semua waktunya berkualitas, semua waktunya dia pakai untuk kebaikan. Kemudian dia pun meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Yang ini artinya apa? Perkara yang haram pun dia tinggalkan. Kalau seseorang meninggalkan perkara yang syubhat, ini berarti dia juga meninggalkan perkara yang haram. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas. Wa innal harama bayyin, dan perkara-perkara yang haram itu telah jelas pula. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam, bahwa dalam Islam itu perkara yang dilarang itu sangatlah jelas, telah dijelaskan dengan begitu gamblang. Dan banyak sekali ayat yang berbicara tentang perkara-perkara yang diharamkan ini dengan lafaz diharamkan bagi kalian. Ini jelas sekali pengharaman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pengharaman bangkai, bangkai, darah, kemudian daging babi, kemudian daging yang didapatkan dari sembelihan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikumul maitata hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dalam surah Al-Maidah Allah jelaskan hurrimat alaikum, telah diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, sesuatu yang mati dalam keadaan tidak disembelih. Qala wad-damu, kemudian apa? Darah. Darah. Jadi tidak boleh seseorang mengkonsumsi darah. Qala wa lahmul khinzir, kemudian daging babi. Lalu wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan.
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hewan buruan ya ketika seseorang itu dalam keadaan ihram. Saat menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji lalu dia berihram, maka diharamkan baginya untuk memakan hewan buruan. Hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan kepada kalian hewan buruan selama kalian dalam keadaan berihram. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dan juga perjudian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh." Hanya saja yang namanya khamr, ya, minuman keras, kemudian judi, kemudian berhala-berhala dan mengundi nasib dengan panah, itu semua merupakan kotoran dari amalan syaitan, maka jauhilah. Ya, ini juga menunjukkan perkara-perkara yang haram dijelaskan oleh Allah dengan begitu gamblang bahwa yang namanya khamar, judi, kemudian berhala-berhala dan mengundi nasib dengan panah, itu semua perkara yang Allah haramkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saya saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukannya. Ya, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perkara yang haram itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkara yang halal. Dan hukum asalnya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, sesuatu itu adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi merupakan keluasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hukum asal sesuatu itu adalah halal sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan ya mencari yang halal susah, ya mencari yang haram saja susah ya, apalagi mencari yang halal, ini sebuah kedustaan. Kenapa? Karena hukum asal sesuatu itu halal. Kalau ada orang bertanya tentang sebuah pekerjaan, ya maka hukum asal sebuah pekerjaan itu halal ya. Banyak seorang mau misalnya dia memunguti sampah atau barang-barang yang tidak berguna kemudian dia jual lagi, halal. Itu bukan pekerjaan yang haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman pekerjaan tersebut. Misalnya, ya, dia bekerja di perusahaan minuman keras, walaupun hanya mengangkut, ya, jadi pendistribusinya minuman keras, maka dia telah melakukan pekerjaan yang haram. Karena laknat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap industri khamr itu adalah orang yang mulai menanam anggurnya, memeras anggurnya, kemudian membuat khamrnya, mengangkut khamrnya, menjual khamrnya, itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang halal masih banyak, ya. Sehingga ini bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa jadi seorang muslim itu susah. Ya, apa-apa diharamkan, tidak ya. Perkara yang dihalalkan oleh Allah itu sangatlah banyak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma mushtabihat. Ya. Dan di antara perkara yang halal dan perkara yang haram ini ada perkara-perkara yang samar-samar. Ya, perkara yang samar-samar tentang hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perkara yang samar-samar yang tidak diketahui oleh keumuman manusia. Tapi bukan berarti semua orang tidak tahu. Ada orang-orang yang tahu, yakni para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar agama, ya, bertahun-tahun, ya, belajar agama dengan begitu serius. Ketika ditanya tentang masalah ini, dia dengan gamblang, ini nggak boleh, ya, ini haram hukumnya, dalilnya ini. Oh, ini halal, dalilnya ini. Ya, mereka bisa jelaskan. Tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang yang nggak paham, orang yang nggak tahu itu bertanya. Ya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun.
Bertanyalah kalian kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui. Jadi kalau kita tidak mengetahui tentang hukum suatu perkara, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Ya, jangan memutuskan sendiri, dikhawatirkan Anda ya karena ini perkara yang samar-samar justru terjerumus pada perkara yang haram. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah mengetahui hukumnya kebanyakan manusia. Jadi ada perkara-perkara yang syubhat. Ya, perkara-perkara yang syubhat. Ya, saya kemarin itu di RW itu ada penyuluhan. Penyuluhan bagaimana menghandle sampah organik. Jadi nanti sekitar bulan Mei katanya itu pemerintah Sleman itu akan memperlakukan perda sampah. Jadi sampah yang dipungut oleh petugas sampah itu adalah sampah yang benar-benar tidak bisa lagi diolah oleh rumah tangga. Adapun sampah organik ya seperti sisa masak ya, kalau masak batang sayurnya itu masih ada bekas bawangnya, ini harus diolah sendiri. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan maggot. Maggot itu belatung. Nah, belatung. Jadi belatung ini, tapi bukan sembarang belatung ya, belatung dari jenis lalat tertentu ya. Lalat hitam. Lalat hitam, bukan lalat yang hijau itu penyakit itu. Lalat hitam ini nggak membahayakan. Nah, dia punya larva itu maggot itu bisa menghabiskan sampah kita dengan cepat. Jadi dibuat tempat seperti itu, kasih maggot, semua sampah tadi ya, sisa nasi masukin ke sana, langsung dilahap sama maggot tadi. Kemudian ini bisa memberikan keuntungan ekonomi. Kenapa? Maggotnya ini bisa dijual untuk pakan ternak. Bahkan ada di Jogja ini yang sudah sampai ekspor maggot ke luar negeri. Kan duit itu. Jadi duit. Jadi sampah itu jadi duit. Nah, cuma ada satu hal yang lucu ya, ketika itu penyuluhnya mengatakan maggot ini ternyata kandungan proteinnya tinggi. Ya, kandungan proteinnya tinggi. Di sebagian tempat ada yang sudah dibikin rempeyek. Kalau di sebagian tempat itu kan laron, Mbak ya. Laron itu kan ada ya. Sebagian tempat bikin laron itu jadi rempeyek. Nah, ini maggot. Nah, ini hukumnya seperti apa hukumnya? Kan dia memakan sampah ya enggak? Ya, nasi yang sudah basi, bekas-bekas potongan sayurnya ibu-ibu ya masukin ke sana dirajang, dimakan oleh maggot ini. Tapi kalau yang dia makan itu sampah kemudian dijadikan rempeyek dikonsumsi oleh manusia, nah ini kan jadi satu hal yang muskil. Ini syubhat ini. Boleh nggak kita makan? Proteinnya tinggi. Kalau protein tinggi kan bikin pinter anak-anak gitu ya. Anak-anak suruh makan peyek maggot misalnya, atau ditumis gitu ya, jijik ya. oseng-oseng maggot ya. Besar-besar Pak, jadinya tuh besar-besar gitu ya. Makanya mereka bisa ekspor ke sana. Dan itu kalau bisa dijadikan seperti dedak itu jadi pakan ternak yang bagus itu. Karena kandungan proteinnya tinggi gitu ya. Nah, ini kan perlu ditanyakan kepada para ulama. Makanya nanti diajukan masalahnya seperti apa kepada MUI, kemudian nanti akan fatwa dibahas oleh MUI. MUI itu punya dewan fatwa. Inilah kita menerapkan firman Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahuinya. Maka disitulah fungsinya para ulama ya, mereka menjawab problematika yang dihadapi oleh umat. Jadi tidak semua orang benar-benar tidak mengetahui tentang perkara itu. Ada sebagian para ulama yang mereka luas bacaannya, luas wawasannya, yang bisa menentukan ini perkara halal dan haram. Nah, sikap kita sebagai orang awam itu seperti apa? Kalau menghadapi perkara-perkara yang samar-samar seperti ini, apa sikap yang harus kita ambil? Apakah kita terabas saja? Ya sudah ya, ini nggak apa-apa. Atau apa sikap kita? Nah, Nabi SAW memberikan arahan kepada kita. Fawanittaqo syubuhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang dia menjauhi, yang melindungi dirinya dari perkara-perkara yang syubhat ini, artinya dia tinggalkan perkara yang syubhat ini, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya.
Maksud menjaga agamanya artinya dia tidak berdosa. Ya, terlepas ya enggak? Karena dia nggak melakukan perkara ini. Ya, kalau ternyata perkara syubhat tadi yang dia lakukan haram, maka dia berdosa. Tapi dia menjaga dirinya. Oh, ini masih syubhat, masih samar-samar, saya tinggalkan. Maka otomatis dia pun terlepas dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agamanya terjaga. Wa irdihi, dan juga dia telah menjaga kehormatan dirinya. Ya, misalnya dia orang masjid, ya orang yang dikenal dengan kesolehannya, kemudian melakukan perkara yang syubhat dilihat oleh manusia. Ya, maka ini akan menjadi sebab dia dicela oleh masyarakat. Maka barang siapa yang dia menjauhi perkara-perkara yang syubhat, ya dia telah menjaga agamanya, jadi dia menjaga dari perkara yang diharamkan dan menjaga kehormatan dirinya. Jadi tidak dicela oleh manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa kehormatan diri itu juga satu hal yang perlu dijaga ya. Kita tuh jangan sampai dengan sengaja melakukan suatu perkara yang membuat diri kita dicela oleh manusia, tapi harus menjaga kehormatan diri. Dulu Nabi SAW itu, Bapak dan Ibu, pernah beriktikaf di masjid. Kemudian didatangi oleh salah seorang istri beliau, Sofia. Maka kemudian Nabi SAW mengantarkan Sofia ini kembali ke rumahnya, lalu ya berpapasan dengan dua orang sahabat. Begitu melihat Rasulullah SAW bersama wanita, ya kedua sahabat ini mempercepat langkah mereka menjauhi Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan pelan-pelan jalannya, ya. Kemudian innaha Sofiyah, Nabi jelaskan, ini adalah siapa? Istri saya, Sofiyah. Maka kemudian kedua sahabat tadi mengatakan, wahai Rasulullah, gak mungkin kami berprasangka buruk kepadamu, gak perlu kau jelaskan pun kami tetap akan husnudzon, ya berprasangka baik kepada Rasulullah SAW. Tapi dijelaskan oleh Nabi, ya ini Sofia istriku. Kenapa? Karena Nabi SAW, ya yang namanya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti berjalannya darah. Khawatir nanti ya muncul prasangka buruk, ya atau seseorang menyalahartikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga Nabi jaga kehormatan diri beliau. Innaha Sofiyah, ini Sofia istri saya. Ya, maka seseorang hendaknya menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai kemudian dia melakukan perkara yang membuat dia dicela di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebaliknya ya, menjaga kehormatan diri ini juga harus disesuaikan dengan syariat. Kalau masyarakatnya suka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, kemudian dia tidak ikut-ikutan, lalu dia dicela, jadi masalah ya. Maksud menjaga kehormatan diri ini adalah menjaga dirinya agar tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang melanggar syariat. Qala wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang dia terjatuh pada perkara-perkara yang syubhat, dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Maka amannya adalah jauhi. Kalau perkara ini belum jelas hukumnya, langkah yang kita lakukan sebelum kita bisa bertanya kepada orang yang paham adalah menjauhi perkara tadi. Aman sudah. Anda tidak akan terjatuh pada perkara yang haram. Kenapa? Kalau Anda memaksa menerabas tadi, ikut atau mengambil perkara yang syubhat tadi, ada kemungkinan Anda akan terjatuh pada perkara yang haram. Kalau Anda tidak mengambilnya, bebas. Tapi begitu mengambilnya, ya ada peluang Anda terjatuh pada perkara yang haram. Nabi kemudian membuat sebuah permisalan, analogi, seperti seorang penggembala. Ya, seorang penggembala yang dia mengembala di area yang terlarang. Misalnya ada orang, anak-anak ya, misalnya anak-anak main layang-layang misalnya. Main layang-layang, kita tahu ya di daerah Magowo itu ada daerah wilayah angkatan udara. Main layang-layang di sekitar wilayah angkatan udara. Maka kalau dia nggak dipagari tadi ya, daerah yang nggak dipagari, bisa jadi dia akan memasuki area-area yang terlarang, nggak boleh. Tapi kalau dia mainnya jauh, menjauhi perkara-perkara area-area terlarang tadi, maka nggak mungkin dia masuk ke dalam area yang terlarang. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar area terlarang. Ada kemungkinan kalau dia biarkan hewan ternaknya nanti masuk ke area terlarang tersebut. Maka untuk mengambil amannya, dia menjauh dari area-area yang terlarang. Nah, seperti itulah perkara yang syubhat. Ya, begitu dia menjauh dari perkara yang syubhat, ya kemungkinannya kecil dia akan terjatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Lalu terakhir, Nabi SAW berbicara tentang pentingnya menjaga hati.
Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini baik maka akan baik pula seluruh jasadnya. Apabila segumpal daging ini rusak maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah hati. Jadi hati atau qalbu itu perlu kita jaga, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jangan kemudian kita biarkan qalbu kita itu menjadi kotor dan rusak. Karena sesungguhnya yang menggerakkan diri kita untuk melakukan amalan saleh itu adalah qalbu kita. Kalau qalbu kita baik, maka ya akan baik pula seluruh jasad kita. Kita akan mudah melakukan ketaatan, nikmat dan lezat ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan qalbu yang sehat juga ya tidak menyukai perbuatan-perbuatan maksiat, ya, perbuatan-perbuatan yang keji akan dia jauhi. Makanya penting sekali untuk menjaga qalbu. Kemudian para ulama berbicara tentang apa saja perkara yang akan menjaga qalbu kita. Ini banyak sekali ya. Di antaranya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir ini akan senantiasa atau menjadi sebab ya hati kita itu senantiasa bersih atau qalbu kita itu senantiasa bersih ya. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Ya, sehingga kita salah satu bentuk untuk menjaga hati itu adalah memperbanyak zikir. Jadi zikir dalam kegiatan sehari-hari kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, zikir setelah sholat wajib 5 waktu, ini senantiasa kita jaga. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga hati kita. Kemudian juga yang disebutkan oleh para ulama, di antara perkara yang bisa membersihkan atau menjaga hati kita adalah berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh ini juga besar sekali pengaruhnya ya terhadap hati kita, terhadap qalbu kita. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Banyak orang yang ingin menjaga hati tapi dia tidak memperhatikan pergaulan. Akhirnya hatinya dirusak oleh pergaulan, ikut-ikutan melakukan perbuatan dosa. Kemudian juga diantara perkara yang bisa menjaga hati adalah ibtiad an akil haram, ya, menjauhi makan makanan yang haram. Ya, perkara yang haram ketika masuk ke dalam tubuh kita dia akan merusak hati kita. Ya, makanya Nabi SAW benar-benar mewanti-wanti dari memakan sesuatu yang haram. Kemudian juga yang bisa membantu kita menjaga hati adalah menundukkan pandangan. Ya, pandangan ini ibaratnya sebuah panah ya, panah yang akan masuk ke dalam hati kita. Kalau kita tidak jaga, kita tidak tundukkan pandangan kita, maka apa yang kita pandang ini akan memberikan pengaruh kepada hati kita. Dan diantara perkara juga yang bisa untuk menjaga hati adalah doa. Nabi SAW sebagai manusia yang terbaik, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, beliau selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menjaga hati atau menjaga qalbu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Inti dari apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hendaknya seseorang berhati-hati menjaga dirinya bukan hanya dari perkara-perkara yang Allah haramkan, tapi juga menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar-samar apakah dia halal ataukah haram ya. Ini perwujudan zuhudnya seseorang dan waraknya seseorang dalam kehidupannya. Baik, Allah taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Barakallahu fiikum. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Silakan Pak.
Iya. Sekarang kan zamannya jual beli banyak yang lewat online juga, Pak. Banyak yang apa, Pak? Nah, Online. Ya. Ini hukumnya seorang kurir bagaimana kalau dia mengantarkan makanan dari penjual ke pembeli. Nah, barangnya tapi itu barangnya makanan seperti B1 atau B2. Nggak boleh, itu kan haram dia. Nggak boleh ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan makanan tadi. Ya. Tapi kalau dia ikut mengantarkan makanan tersebut berarti dia telah ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Ya, telah ikut tolong-menolong dalam perbuatan dalam perbuatan dosa. Maka sejauh mungkin ya dia tidak mengambil orderan dari resto-resto yang haram, ya, yang menjual makanan-makanan yang haram agar dia terhindar dari perbuatan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ya, wallahu taala alam. Bisa diseleksi nggak kita tuh ketika terima orderan? Bisa ya? Bisa. Nah, makanya jangan diambil. Ya, jangan diambil. Demikian juga, mohon maaf ini, ya, ngantar orang ke gereja juga ya. Hari Ahad pagi-pagi, ya itu hati-hati. Ya, itu kalau dapat orderan ngantar orang untuk melakukan kesyirikan, ya dia dapat dosa. Dia dapat dosa. Ya. Jadi harap diseleksi. Ya, itu gimana cara seleksinya? Susah juga ya. Libur saja kalau hari Minggu pagi. Wallahu taala alam. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan, Pak. Kita kan diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul, sama ulil amri. Iya. Nah, itu kalau larangan-larangan dari pemerintah itu kita langgar, apa itu juga itu bisa. Misalnya melanggar lampu merah, mengganti cat kendaraan, gitu. Iya. Jadi Allah itu ketika mengatakan tentang taat kepada pemerintah itu beda redaksinya dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Nah, ini kata para ulama, ini perbedaan redaksi ini menunjukkan perbedaan hukum. Kalau taat kepada Allah itu mutlak, taat kepada Rasul itu mutlak, tapi tidak dengan taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin harus ikut taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadisnya Abdullah bin Umar, Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Jadi ketaatan kepada pemerintah ini harus selaras dengan apa yang digariskan oleh syariat. Nah, sekarang ada perkara-perkara yang ditetapkan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum, seperti lampu merah, kemudian surat izin mengemudi, kemudian ketentuan apapun itu yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum dan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya wajib bagi kita untuk mematuhinya. Ya, wajib bagi kita untuk mematuhinya. Kenapa? Karena Allah perintahkan wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada para pemimpin. Selama yang diperintahkan oleh pemimpin tadi ya tidak bertentangan dengan syariat dan memang ada kemaslahatan umum padanya, maka hendaknya kita patuhi. Ya, jadi termasuk lampu merah, kemudian mengganti cat kendaraan ya. Ini kan demi keamanan, harus sesuai dengan apa STNK ya, demi keamanan untuk mengurangi kasus pencurian dan yang semisalnya. Tentu ada kemaslahatan di sana yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Begitu ya, Pak ya. Apakah dosanya sama melanggar aturan pemerintah dengan aturan Allah? Ya tentu berbeda ya. Kadang kalau misalnya ada sebagai teman-teman itu ya larangan forbidden ya, jalur satu arah itu kalau malam-malam kan nggak ada orang gitu ya, rumahnya di sini ya, nggak apa-apa lah melanggar forbidden sedikit gitu ya. Maka kalau memang tidak ada kemudaratan yang muncul di sana ya tentu lebih baik bagi kita tetap ikut aturan, tapi beda nilainya ya melanggar aturan pemerintah dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, terkadang kita itu takut melanggar aturan pemerintah tapi tidak takut melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Ini yang jadi masalah. Ya, jadi intinya tetap harus kita patuhi. Ya.
Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Cukup Bapak dan Ibu. Nah, baik, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.